pun tangi dalu ngeten niko mboten lapo-lapo tapi sukses ijolah. Kenapa sampe dijol karo Allah? Wani ndak? Dek gak sembayang tapi duwe akeh, sampean gedhe tapi duwe gak akeh. Mau ditukar nasib? Ya, makanya kemudian kita melihat sesuatu itu dengan kacamata positif, sehingga melihat Allah itu adalah zat yang sangat sayang pada kita. Makanya kalau kita itu merasa ditinggalkan Allah, ya kurang ngeten kehidupannya, sampean waca surat Al-Duha. Wal duha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah aku meninggalkan engkau wahai Muhammad dan aku membenci engkau. Jadi dengan sebagai seorang mukmin itu pasti dicintai Allah. Cuma cara cintanya Allah itu gak podo mbek awak dhewe nyenengi anak-anak kita. Anak kita itu menjadi lemah kadang terlalu cinta kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas segenap nikmat yang senantiasa kita rasakan tercurah kepada kita setiap detiknya. Salat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita sampai hadis nomor 4 pada bab dorongan untuk makan dari hasil usaha sendiri. Kalau nomor yang besar, nomor tak tahu, tak masuk 400 berapa? 547 dari Jabir sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir, dan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala ma su'ila, tidaklah diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an, sesuatu, qattu, sama sekali. Faqala, maka beliau mengatakan la, tidak, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah merupakan petunjuk atau penjelasan tentang kedermawanannya Nabi Muhammad SAW. Menurut seorang sahabat, beliau menyatakan bahwasanya di antara sifat mulia Nabi adalah jud, ya. Jud itu adalah dermawan, ya. Disebutkan dalam satu riwayat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan paling kelihatan sangat dermawan adalah ketika Ramadan. Beliau meningkatkan amalia berupa sedekah. Maka ketika ada seorang meminta kepada beliau dalam hadis ini, tidak pernah sama sekali Nabi mengatakan saya tidak punya. Kalau beliau punya pasti diberi. Bahkan ada seorang sahabat Ansor yang datang kepada beliau kemudian meminta, ya Rasulullah, berikanlah aku sesuatu, diberi. Lalu dia minta lagi sampai habis apa yang dimiliki Nabi. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, masa anda punya, masa habis? Nabi mengatakan tidak halal bagi Muhammad ini apabila diminta sesuatu lalu kemudian dia mengatakan, ya,
tidak diberikan semuanya kalau memang beliau memilikinya. Termasuk juga kedermawanan istrinya Aisyah, ya, sekalipun beliau punya sedikit tapi tetap berusaha untuk melakukan sedekah atau infak. Nah, ini perlu kita jadikan uswah hasanah. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan memang ya, surga ini tidak bisa dimasuki orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu orang yang menahan hak-hak orang yang miskin yang ada pada dirinya, baik itu hartanya sendiri maupun harta amanat yang seharusnya dia mengeluarkan zakat, sedekah, infaknya dia tahan. Dan banyak sekali orang-orang yang menahan harta fuqara masakin, ya, tidak dikasihkan, bahkan dikorupsi. Termasuk juga kalau kita lihat bagaimana susahnya mencari makan di Palestina, itu masih juga saudaranya yang muslim, ya, itu mengabaikan, ya, tidak memberikan ruang untuk mereka mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti nanti akan ditanya Allah Ta'ala, tanggung jawabnya di hadapan Allah, karena mereka senang-senang, ya, kemudian hidupnya lapang, sementara saudaranya tertindas, terzalimi, malah dibiarkan begitu saja. Dan jaraknya tidak terlalu jauh dari negara mereka. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin, tidaklah dari setiap hari, yusbihu, di pagi hari, al-ibadu, hamba-hamba, fihi, padanya, pada hari itu, illa malakani, kecuali ada dua malaikat yang zilani, yang turun keduanya. Fayaqulu, maka berkata ahaduhuma, salah satu keduanya, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti atas infaknya, ganti atas hartanya. Wa yaqulul akharu, dan berkata malaikat yang lain, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang kikir kebinasaan. Jadi muttafaqun alaih. Jadi ini ada satu petunjuk dari Nabi, ada malaikat yang ditugaskan Allah untuk mendoakan orang-orang yang berinfak dan orang-orang yang kikir, ya. Khususnya di pagi hari, misalkan ada seorang, ya, yang bersedekah di pagi hari, maka ada istilah sedekah pagi itu misalnya. Maka kemudian orang yang bersedekah itu akan mendapatkan doa dari malaikat. Dan kita tahu malaikat adalah hamba Allah yang betul-betul taat kepada Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka malaikat ini bertugas untuk mendoakan siapa saja di antara hambanya ini yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang infak itu gantinya. Maka saya jenengan itu tidak perlu khawatir atas harta yang kita keluarkan, pasti akan diganti Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang menahan hak orang miskin dengan pikir, tidak memberikan bantuan, tidak memberikan nafkah, maka malaikat satunya mendoakan Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang kikir itu kebinasaan. Kikir kepada siapa? Bisa jadi orang itu kikir kepada keluarganya. Ada mana? Istri kikir sama suami atau sebaliknya, ya. Atau mungkin kikir kepada anak-anaknya yang seharusnya mereka mendapat hak, diberi, tidak diberi. Terlebih kikir pada orang-orang yang membutuhkan bantuan,
Ya, berarti kikir itu merupakan satu penyakit hati yang dibenci oleh malaikat, dibenci juga oleh Allah Ta'ala, dan dibenci oleh manusia. Bahkan hewan pun membenci orang yang kikir. Ya. Jenengan semua ayam, Pak. Ayam. Itu kalau ada orang kok suka ngasih makan itu, kalau orang itu lewat, dia apa? Dia datang, didatangi, ditut, ya. Tapi ben moro diserampang, dilempar batu. Ketemu orang itu langsung lari. Dan orang nggak suka dengan orang kikir, itu sudah fitrahnya. Misalkan ada tetangga yang kikir kemudian bepergian jauh lalu titip rumahnya atau apanya, tolong sampai jaga rumah saya, pada banyak buahnya, sentak ya wis cek kapok gitu. Kan seperti itu memang. Orang tidak suka terhadap orang yang punya sifat kikir. Kikir ini termasuk penyakit hati yang harus diobati dengan melatih diri untuk bersedekah, berzakat, berbagi, harus dilatih. Dan saya jenengan itu punya sifat kikir bawaan. Gini ngomong betul. Sampeyan rasakan, ada tidak punya perasaan kikir? Ada ya. Kecil itu, anak kecil itu ada yang kikir, tidak mau berbagi dengan temannya. Kalau punya langsung ini milikku, itu rasa kepemilikan. Ya. Dan itu tidak mengapa, memang itu kelengkapan yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap orang. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi kemudian kita diberikan solusi bagaimana memerangi kekikiran di dalam hati. Kalau jenengan terbebas dari kekikiran, maka jenengan termasuk orang yang diberi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dilatih, ya. Mungkin setelah ngaji hadis ini nanti jangan dites Allah ada apa. Kalau kayak ono, ya, itu kasih gitu. Bukan Allah mau gitu, jangan dipertemukan dengan orang tertentu yang membutuhkan bantuan. Bagaimana kalau kita menipu? Kita ditipu karena ada orang mengaku kehabisan bekal, tidak kerja sekian hari, kemudian minta ini. Kalau dia minta jangan punya kasih. Kalau dipuji gak apa-apa. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita dengan Allah adalah kita memberi. Wa anhu, dan dari beliau Abu Hurairah anna Rasulullah SAW qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, anfik, berinfaklah kamu wayang baku, yunfak alaika, niscaya aku akan berinfak pula kepadamu, akan mengganti dengan memberikan infak kepadamu. Bahkan ketika kita berinfak tidak menghitung-hitungnya, ya Allah mengasihinya juga tidak menghitung-hitung, ya, buahnya. Ada teman saya itu mendirikan masjid Ar-Royan di Buduran itu. Saya tanya, ada seorang ibu yang menyumbang. Piro cak sumbangan ini? Wingi sama cerita 800 juta. Saya kira 1 miliar wong nyumbang. Satu orang. Ibu-ibu kepingin tahu namanya, Bu ya? Itu namanya ditulis di bumbu. Ibu-ibu tahu Bu Mahmudah? Ya itu yang nyumbang. Ibu Bu Mahmudah yang punya bumbu rawon macam-macam itu yang 2.500 itu. Ya beliau yang nyumbang Masjid Ar-Royan itu. Kata teman saya ketua takmirnya itu 1 M sudah. Kalau beliau bilang saya tidak punya, itu kadang 50 juta, itu bilangnya tidak punya. Kok sakit ngoten nondal bumbune, ya habisnya berapa misalnya kita tidak tahu. Ya, itu contoh. Dan ternyata beliau juga tidak miskin. Ya, beliau usahanya semakin baik, ya, dan berkah. Itu contoh-contoh langsung. Jadi contoh langsung itu perlu ditiru supaya jangan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin apa mboten saya Dewi? Yakin, tapi kadang-kadang digoyang setan.
Innallaha la yukhliful mi'ad. Contoh, kalau kita ada masalah berdoa, pasti Allah kabulkan itu. Ud'uni astajib lakum. Cuma ada yang muajjalan, ada yang ajalan, ada yang diawalkan langsung, ada yang diakhirkan. Kadang-kadang ketika orang itu diakhir-akhirkan oleh Allah, kadang-kadang muncullah putus asa di dalam hatinya. Kok subuh ya gak dikabul-kabul, no? Ya Allah, saya sudah capek, misalkan gitu. Ya, kadang-kadang begitu. Maka kemudian tumbuhkan lagi ya semangat atau husnudzon kita pada Allah Ta'ala, bahwa pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Karena doa-doa yang lain pun kadang sudah dikabulkan. Dengan doa apa sudah dikabulkan? Doa ini hanya mungkin satu doa yang belum diijabah, dan Allah tahu kapan waktu yang paling tepat ngasih jenengan. Karena Allah punya sifat hakim, pasti ada hikmah di balik itu. Karena setiap ciptaannya itu mesti mengandung hikmah. Ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia, termasuk apapun takdirnya. Husnudzon semacam itu bukan perkara mudah, betul tak? Tapi Nabi berpesan, janganlah kamu mati sehingga kamu berhusnudzon kepada Allah. Husnudzon itu untuk perkara yang baik apa yang jelek biasanya. Allah baik, gampang husnudzon. Wah, ya. Tapi ketika takdir itu mengenai kita, nurut kita itu kurang baik, kurang pas, kurang cocok, husnudzon itu perlu mereview ingatan kita tentang ilmu kita, menata hati kita, kemudian juga mengelola pikiran kita untuk senantiasa berbaik-baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sih masih muda menurut kula. Nek wong Palestina cek husnudzon iku wangel. Kalau makan aja sulit mereka, hidup aja susahnya begitu. Apalagi orang yang cacat permanen bisa husnudzon, itu hebatnya luar biasa. Ada orang nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi dia telah berbaik sangka pada Allah, itu luar biasa hebatnya, betul enggak? Nah, ini jenengan kali kula jangkep ngaten iki ya rada gampang. Makanya kalau jenengan saya ketemu orang-orang hebat seperti itu, jenengan boleh iri pada mereka. Ya Allah, berilah aku iman seperti mereka, yang senantiasa husnudzon kepadamu padahal mereka serba kekurangan. Karena mereka tahu bahwa Engkau adalah Zat yang paling baik dan Maha Rahman. Nah, ngerti ya? Insyaallah mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki Salah bertanya dia Rasulullah SAW. Salah itu artinya bisa dua, bertanya atau meminta. Tapi ini artinya bertanya. Ayul Islami khair, manakah amal di dalam Islam yang terbaik? Qala, dia mengatakan, tut'imut ta'am, kamu memberikan makan, kamu memberi makan kepada orang lain, khususnya orang-orang yang serba kekurangan, dikasih makan. Ini sunnahnya bagi makanan, bukan bagi foto makanan. Isu-isu sarapan pecel dipoto, sarapan pecel lur, apa gunanya? Sing terima WA duwe entek. Wetenge nggih, tolong nggih, nek kirim gambar kudu kirim sak piring-piringe. Setuju? Anjene ngoten hati sih gak mau. Wong Palestina sampean kei gambar sate gule tambah menderita. Yang kedua, wa taqra'us salam, dan kamu ucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal, dia namanya kenal, tempatnya kenal, dari mana, atau orang yang tidak kamu kenal. Ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam yang lengkap, ya. Yang paling pendek assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Jadi jangan waalaikumsalam warahmah. Rahmanya siapa?
Jadi kalau jawab waalaikumsalam warahmatullah, rahmatnya Allah. Kalau rahmah kan potongan, lah Allahnya melamunti rahmatullah, kalimatnya mutafil. Kalau lengkapnya wabarakatuh. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ya, Al-Jilani, salam itu ya cukup, itu paling lengkap, nggak ada lagi. Tapi kan ada di Indonesia dulu orang salam saking pintere ilmu nahwu nih Pak. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar? Assalamualaikum iku nang lanang, waalaikumsalam nang wedok. Ini saking pintere ilmu tata bahasa Arabnya. Kalau begitu semua mesti Al-Quran itu pakai lafaz itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum wa alaikumus syiyam. Lah ngoten gitu ini. Karena dalam bahasa Arab kalau kum itu untuk laki-laki juga untuk perempuan. Tapi kalau kalimat itu untuk perempuan tidak untuk laki-laki. Begitu nih. Seperti perintah jilbab itu pakai wal yadrib bi khumurihinna ila juyubihinna, tidak untuk laki-laki. Maka dalam mereka julurkan kerudungnya di atas dadanya, kan jenengan nggak masuk laki-laki. Tapi kalau perintah infak semuanya laki-laki, itu berarti perempuan sudah ikut, maka ini nggak usah ditambah ngoten. Atau ada yang begini, ngapunten ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tidak ada riwayatnya. Nanti kalau sampai tambahkan bisa yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi azim. Kan ini sakit. Wa'adzim ya sifati Allah. Makanya tidaklah kita perlu menambahkan yang sudah ada dari Nabi SAW, ya. Ya, tidak juga menguranginya, ya. Kecuali hal-hal yang tidak secara eksplisit itu bagian dari syariat, ya. Jadi itu amalan yang mudah bisa kita lakukan. Ngasih makanan apa saja yang jenengan bisa punya, ya. Berbagi makanan di waktu kapan, misalkan ada tamu, ya, ada berbagi makanan, ada saudara datang, ada tetangga di pagi hari, kita kasih. Nah, itu adalah amalan yang baik di dalam agama ini, ya. Dan kalau kita suka ngasih hadiah saudara kita muslim, maka akan tumbuh rasa cinta kasih, ya. Sekalipun yang dikasihkan itu tidak bernilai besar, itu berkesan Pak kalau orang itu. Kalau jangan dikasih isu-isu dikaya undi-undi situ regane 2.000, ngoten niku sumpun padahal 2.000. Aduh alhamdulillah, makasih ya, padahal pinten. Yang betul itu begitu, dilihat kebaikannya, jangan dilihat regane. Mek 2.000 dikasih aku, jangan begitu. Yang penting itu dimakan enak apa regane. Ada onde-onde 1 8.000, ada 1 2.000, tapi enak sing 2.000. Milih pundi jenengan? Milih sing 2.000 sekalipun harganya murah, gitu. Ya. Kenapa kok bisa mahal itu? Biasanya berkaitan dengan tempatnya Pak. Tempat jualannya, outletnya itu di mana? Kalau di depan pasar ya murah. Kalau di outlet khusus yang terkenal biasanya mahal. Ya, berikutnya wa anhu, dan dari beliau Abu Hurairah, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Abdullah bin Amr, ya, maaf. Arba'una, ada 40 macam, ya. Khoslatan, macam, maksudnya ada 40 macam perbuatan. A'laha, yang paling tinggi, yang paling utama adalah manikhatul anzi, mendermakan kambing untuk diperas susunya. Jadi orang punya kambing diserahkan orang perahan susunya, ya. Itu di zaman Nabi begitu. Ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha raja'a sawabiha wa tasdiqa mau'utiha illa adkhalallahu ta'ala bihal jannata. Tidak ada seorang pun yang beramal dengan 40 macam tersebut dengan harapan dia mengharap pahala dari Allah dan membenarkan janjinya, dia ya membenarkan janjinya, pasti Allah akan memasukkan dia ke dalam surga.
40 macam itu apa? Ya banyak, segala macam amal kebaikan yang kemudian Allah ridhoi. Jangan lakukan dengan apa? Mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian kita yakin bahwa janji Allah tentang pahala ini adalah hak, benar-benar dilakukan Allah. Ya, itu Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi itulah pentingnya menata hati di dalam memberikan sesuatu atau ketika beramal. Ya, kalau saya jenengan datang ke sini untuk apa? Untuk mencari ilmu karena diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jenengan akan dapat fadilah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Orang yang keluar dari rumahnya dengan niat mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Kan begitu. Tapi kalau ngenten sih gimana? Simbang nang omah gak ono koncone, nang alikram ketemu wong lodong. Engko ya mari ngono dikai. Mulai dicangkingi. Oh ya kale apa-apa ning ngoten model ya oleh niku tok. Atau ada orang gitu, daripada di rumah dengok-dengok, ada gitu Pak, orang itu daripada di rumah dengok-dengok melok ngaji kok ada lo soto, lumayan. Ada, niatnya orang itu macam-macam. Apa ada di zaman Nabi aja ada orang yang hijrah karena ingin cari dunia dan orang hijrah yang karena ingin menikahi perempuan. Jadi dia itu hijrahnya kenapa? Wanita yang ditaksir itu pindah ikut hijrah, maka dia ikut hijrah supaya bisa menikahi. Kalau gak taktub ojo lingkup. Dan ternyata betul-betul dinikahi. Ya, maka kata Nabi dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi tiap-tiap orang pasti mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka niat lillahi ta'ala itu betul-betul harus dikawal terus supaya tetap lillahi ta'ala. Dan setan itu berusaha untuk menggelincirkan kita dari sisi niat ini banyak. Kalau jenengan saya ini niatnya sudah lurus benar, itu berarti separuh amal sudah selesai, amal batin, tinggal amal lahir. Ya. Utama mana Pak? Utama amal batin dulu. Panjenengan saya ingin datang ke pengajian saat ini karena Allah Ta'ala. Loh tiba-tiba anaknya porik, gak mau ditinggal, nangis gak jadi berangkat, tetap pahalanya sempurna. Tapi nek niat ini kok timbang dong-dong nang omah gak ono koncone, wes budal ngaji loh kalau apa-apa. Mungkin dia dengar nasihat juga bablas, tidak masuk ke dalam hati sanubarinya. Nah, makanya itu mengharap pahala Allah Ta'ala dalam setiap melakukan sebuah amal itu kewajiban kita. Ya. Ada orang yang bilang gak perlu harap-harap ganjaran, Insya Allah kan roh jelas ya. Tapi wong ada hadisnya disuruh berharap pahala, karena pahala itu nilainya sangat tinggi. Kalau jenengan mencari ridha Allah Ta'ala, hakikatnya juga dia akan memberi pahala. Okay. Tapi kalau dari sisi pandangan ulama memang macam-macam. Kalau pandangan ulama yang jelas semua itu benar adanya menurut Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Orang beramal ingin masuk surga, yes benar. Kepingin beramal cek kamu neraka, iya benar. Kepingin beramal untuk mencari ridha Allah, ya benar. Tapi kalau dari sisi levelnya baru ulama menjelaskan. Dan itu aja. Yang jelas semuanya akan dimasukkan surga ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong hadisnya jelas bunyinya begini, misalkan puasa Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya kan man shoma, siapa yang puasa Ramadan imanan, karena imannya kepada Allah, karena membenarkan ini syariat Allah, ini harus dilakukan dan ini wajib. Waktu saban, dan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, bukan yang macam-macam. Dari puasanya itu tidak karena kolesterolnya tinggi atau asam urat atau diabetes mellitus, tidak.
dia mengharap itu, otomatis dapat semuanya ini kalau karena Allah Ta'ala. Ghufira lahum ma taqaddamat min dhanbi, ghufira lahum ma taqaddamat min, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa apa ini Bapak Ibu? Dosa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, dan itu dosa kecil, bukan dosa nyolong, bukan dosa korupsi. Tidak hilang. Nek hilang sampean korupsi kabeh ngene Ramadan puasa bareng-bareng nggih. Tidak hilang, karena itu berkaitan dengan amaliyah, dan para ulama menjelaskan kalau sebuah dosa hilang dengan amal itu adalah dosa kecil, sedangkan amal yang besar harus ditaubati dengan taubatan nasuha. Kalau itu berupa harta, kata Imam Nawawi, maka dikembalikan atau minta halal. Orang yang korupsi 300 triliun Pak, aku dibalekno nih. Tapi enak-enak Indonesia diputuskan oleh hakim mengembalikan 20 miliar. Enak korupsi itu mriki wae. Enak, makanya wong korupsi ae. 300 kalau balekno pinten? 20 miliar. Makanya korupsi terus. Wong dikon balekno separo ae cibadi kok. Misalkan korupsi 3 triliun, sing 1 triliun gawe nyogok, bebas wis. Sing 2 triliun masuk kantong, kan bisa. Kalau urusan dunia itu gampang sekali ya, tapi kalau urusan dengan Allah, jangankan seperti itu. Orang yang mengambil secuil pun makanan akan dihisab oleh Allah Ta'ala kalau itu bukan haknya. Makanya ibu-ibu pun sampai jenengan itu ngambil daun pisang untuk merengkes terus dijawab-jawab dewi, disuwek-suwek dewi. Kalau nanti nggih sampai menit-menit piyambak sampai milih, tidak boleh. Sekarang itu kalaupun orangnya tahu dibiarkan, tapi jangan kalau ketemu izin saja, izin yang tidak terbatas. Ya nama, Mbak, aku nek njobo gedang nang karangan sampean izinono yo. Mulai saiki sampai aku beri njobo. Ya bebas. Ya. Seperti saya tadi ngomong sama ponakan saya, Mbak, aku nek njobo daun bidara nang omah sampean izinono mulai saiki yo, Pak De. Nggih Pak De. Silahkan. Berarti kalau gak perlu izin balik-balik, karena sudah izin dengan izin yang tidak terbatas ya, seperti itu. No bangsal, sing duwe oleh kok ya. Kalau yang punya boleh ya boleh. Kalau sing punya bilang ya ndak, ya setiap kali ambil ya harus izin, wajib izin. Ya, kalau itu misalkan berupa makanan atau buah yang jatuh di pekarangannya ya, buah yang jatuh di pekarangannya orang, itu belum boleh diambil Pak, menurut syariat kita. Harus izin karena masih di dalam area orang itu. Di WA mawon, aku nemu pencet 5 gede-gede. Oke, malah. Tidak apa-apa Pak, sekarang ada alat komunikasi ya. Terus kita lanjutkan. Wa an Abi Umamah Suddai ibnu Ajlan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bena Adam, wahai anak Adam, ya, innaka antabdulal fadla khairun laka, sesungguhnya apabila kamu memberikan kelebihan nikmat atau kelebihan hartamu, maka itu baik bagimu, sangat baik bagimu. Jadi kalau kita punya kelebihan harta lalu kita sedekahkan, itu adalah hal yang lebih baik bagimu, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini. Wa antum sikahu syarrun laka, jika kamu tahan itu buruk bagimu. Menahan artinya tidak memberi karena alasan kikir, bukan karena belum pantas diberikan. Jangan ketemu anak kecil, adanya hanya uang 50.000, gak diberikan, itu kan menahan. Gak kasih, gak apa-apa. Nanti kalau pas waktunya kita kasih 5.000 gitu aja.
Ya, jangan memberi kemudian menyebabkan masalah. Wala talumu ala kafafin, dan orang itu tidak akan dicela karena kecukupannya. Orang kaya itu tidak akan enggak apa-apa menurut agama. Wong yang bikin kaya itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tercela itu adalah orang kaya yang kikir. Orang kaya yang kikir. Maka jenengan boleh berdoa begini, ya Allah, berikanlah aku kekayaan yang sangat banyak, tapi jadikanlah aku orang yang tidak kikir dengan kekayaan. Ngoten. Itu lebih baik. Ya Allah, berikanlah aku kekayaan titik. Kadang-kadang diuji. Ya. Kadang-kadang orang bilang, ada orang kaya yang ahli sedekah ngomong, "Ancene sugih mangkono." Sedekah durung mesti kalau wis ketemu bala-bale wong sugih. Ngoten-ngoten, nggih. Bahkan semakin kaya itu semakin gegem. Ngawegem romapet ngene. Nek gegem duit tambah karo toblas. Ya. Wabda biman ta'ulu, dan mulailah ya terhadap orang yang menjadi tanggunganmu. Jadi kalau kita itu berinfak atau membelanjakan sesuatu, tanggungan kita siapa, itu yang kita dahulukan. Kalau suami, istrinya, anaknya, orang tuanya, begitu ya urutannya. Kemudian kerabat dekatnya, kemudian kerabat agak jauh, tetangga dekat, kira-kira namanya itu urutan-urutannya. Jangan sampai seseorang itu dikenal dermawan bagi orang-orang lain yang jauh, bahkan teman-temannya mengenal semuanya, tapi tidak dengan saudaranya. Kan ada itu. Masya Allah, dulur sampean. Itu kemarin ada orang cerita gitu Pak Mas. Enten yang cerita, ternyata yang diceritain itu dulure wong niku. Wadid. Karena kalau dia itu, dia ngadakan pengajian ngasih ini. So duluri gak tau 13, duluri ngomong gak ngono wadid aslina karo. Nah, itu kenapa? Karena ketika dia bersedekah tidak mendahulukan orang yang dekat, terutama kerabatnya. Kerabat saya jelek ya. Kata ada seorang nabi, seorang yang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya kerabat, saya sambung silaturahim, dia memutus. Saya baiki, dia terus berbuat buruk. Saya melakukan ini, dia berbuat sebaliknya. Kata Nabi, jika kamu seperti yang kamu ucapkan, sebagai sedekahnya kamu memberikan potongan api neraka pada dia, ya, dan Allah akan merahmati kamu. Kalau jadi nek duwe dulur sing greget mati niku PR sampean kali kula. Nggih. Nggih napa mboten? Kadang-kadang itu aneh, Pak. Orang tua itu ada yang sikapnya aneh. Dengan anak yang sayang sama dia gak patek direken. Ono sing anak wedi dimanja. Itu juga PR kita semua. Bahkan ada seseorang yang cerita saya, ibunya itu dihajikan sama dia ketika dikunjungi oleh jamaah apanya. Mbah, sampean kok iso kaji? Dikajeni sapa? Oh ya dhuwitku dhewe, padahal anak sing kaji nang sebelah. Itu ujian berat, ya. Tapi kalau anak itu mengingat, ya Allah, sesungguhnya uang saya untuk mengajikan ibu saya tidak akan cukup saya balaskan untuk kebaikan dia saat aku kecil. Mari, dipupus, kata-kata. Nek ngeten terus-terus ya tak. Lah yo, mosok aku sing soro nabung, layo-layo niku gare setan masuk terus. Nggih? Mungkin tidak itu. Ada ya, ayahnya teman saya itu punya anak angkat. Terus disekolahkan, dididik sampai jadi polisi dia. Terus gak mau balas nang ayah angkatnya itu. Tetangganya ngobong-ngobong biasa, Pak. Tetangga ya, delok moniku kan gregeten maksudnya. Layu anak sing sampean rawat kaya anak sampean dhewe, sampean sekolah sampean api, saiki dadi polisi gak mau blas, gak eling blas. Ya wis jelas gak eling, kenapa dibahas? Titik wis. Anake dhewe kadang gak eling. Gitu. Lah nek jenengan lah yo apa ngene entek amanah sampean. Wong niku pintunya setan itu obrak-abrik amal kita. Betul enggak? Makanya jenengan tidak usah undat-undat
kepada anaknya sendiri. Kon kuliah entek piro entek ngene. Gak usah. Ngapain? Gak urus yo gak dibalekno. Nggih. Negara yatim arek loro, awak dhewe kurang ikhlasnya kan begitu. Makanya apa yang sudah kita keluarkan baik pada diri kita atau istri kita atau apapun, gak usah diomong semari. Kurang apa mas saya sama kamu? Kurang akeh. Kadang Gusti Allah dikurang-kurang Pak. Gusti Allah, kula niki Gusti pun tangi dalu ngeten. Niko mboten lapo-lapo tapi sukses ijolah. Ya napa sampe dijoli karo Gusti Allah? Wani ndak? Dek gak sembayang tapi duwe akeh, sampean gedhe tapi duwe gak akeh. Mau ditukar nasib? Ya, makanya kemudian kita melihat sesuatu itu dengan kacamata positif, sehingga melihat Allah itu adalah zat yang sangat sayang pada kita. Makanya kalau kita itu merasa ditinggalkan Allah, ya, kurang ngeten kehidupannya, sampeyan waca surat Al-Duha. Wal duha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah aku meninggalkan engkau wahai Muhammad dan aku membenci engkau. Jadi dengan sebagai seorang mukmin itu pasti dicintai Allah. Cuma cara cintanya Allah itu gak podo mbek awak dhewe nyenengi anak-anak kita. Anak kita itu menjadi lemah kadang terlalu cinta kita. Betul enggak? Terus ngomong ini, ojo sampai anakku ngerasakno sing tak rasakno biyen. Padahal dia sukses loh. Dengan soro pas cilik dia sukses, kuat, tan banting, anaknya dimuanja, ojo sampai ngerasakno tambah gak iso apa-apa. Ada enggak gitu? Itu namanya sayang yang salah. Kalau Allah menyayangi tidak pernah salah. Makanya jangan duwe bojo kok ngecemes iku gak salah Gusti Allah. Jodohno bojo ngecemes iklane. Ya napa carane? Lho, kan enten, Pak. Enten. Tapi dilihat baiknya ngeten lho niku enten ceritane. Enten saya lupa ulamanya namanya siapa. Dia punya istri pokoknya ngomongi enggak termati. Nyelekit bojone ngomong sampai murid-muridnya bilang, "Wahai guruku, ceraikan saja istri semacam itu." Gak, ya itu sehingga aku super sabar. Terus dari rahim istriku itu melahirkan banyak orang pandai. Wis jatahe ngecemes tak terima terus Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin nek duwe bojo ngecemes gak ngomong mesti sampean yo takon. Kok dengaran yang gak ngomong. Gak dengaran. Nggih napa mboten? Makanya kadang-kadang awak dhewe iku salah praktek lho gara-gara apa? Terus teng hadis niku. Wong wedok niku nek macak damel sinten, Bu? Bojone apa wong liya? Prakteknya ya napa praktek? Ngoten niku enten bojone mraktekno hadis. Nggih. Terus maca wayu sore-sore tambah ditakoni ngene. Jange nang ndi sampean? Lho ya, keliru kan? Padahal aku maca gawe sampean ya. Wingi ngajine ngono malah. Barang maca, sampe jange nang ndi? Lho ya keliru kan? Ganteng itu juga untuk istri. Makanya ada sahabat itu yang laki-laki yang gak macak blas dikongkon atus ora dikon cukur itu memang supaya kehidupan rumah tangga itu betul-betul fresh dan menyenangkan. Ngoten nggih. Mosok ketemu betino didoli daster. Padahal klambine wakeh lho sing digawe baju kebangsaan. Kenapa? Ya daster itu, Pak. Lah itu kok ono klambi larang-larang lho sing digawe sing murah. Sampai enten sing bolong bareng. Kadang dianu kali sing lanang, mbok yo digawe sing apik. Jare alasan apa? Sumu. Sumpek ya, sing enae ISIS. Nah, niku
praktek terserah jenengan ya. Disepakati saja kan, rumah tangga itu kesepakatan juga ya. Wal yadul ulya khairun min yadis sufla, dan tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Memberi itu lebih baik daripada diberi. Makanya jenengan saya jadilah orang yang bercita-cita tinggi. Ya Allah, saya ingin memberi dan berbuat sesuatu untuk manusia. Kalau itu buta harta, bantuan berupa pemecahan masalah, ilmu dan sebagainya. Yang penting jenengan tetap berupaya untuk menjadi orang yang paling berguna dalam kehidupan itu. Kalau jenengan gak datang itu kayaknya gak lengkap, gak enak, kayak iklannya kopi. Nek wong gak teko gak enak. Nah, berarti jenengan orang yang betul-betul menyenangkan komunitasnya, baik di rumah maupun di mana saja. Dicari kalau gak ada. Ya, jangan sampai troublemaker ya. Benono wong iku mesti ruwet. Wah. Ini berarti waduh soro ya. Atau jenengan tidak bermakna di dalam kehidupan. Jangan sampai ono gak be ono gak didolek wong. Ono yo gak direken, gak ono yo wis. Itu kata orang Arab wujudu ka'adami. Ono mbek gak ono iku padha. Itu berarti tidak ada maknanya kita hidup. Maka hidup kita harus seperti itu. Masing-masing kita Pak, mboten kula mawon, kula nggih latihan jenengan nggih latihan samawon untuk melatih diri menjadi orang yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamal to napa nang dunya diceluk ustaz-ustaz nek mlebu neraka. Alhamdulillah. Dihinakan Allah di akhirat untuk apa? Ya. Lebih baik kita dipandang biasa oleh manusia tapi menjadi hebat menurut pandangan Allah Ta'ala. Ada kan seorang tabi'in yang seperti itu, namanya Uwais Al-Qarni itu Pak. Bukan Uwais pemain film itu, bukan. Uwais Al-Qarni itu tidak dianggap oleh manusia, tapi seluruh penduduk langit itu mengenal Uwais. Tapi kita kan boleh minta di dunia itu dikenal baik, banyak manfaat, di akhirat lebih dikenal. Itu kan fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mintanya kan begitu Bapak-bapak ya. Jadi dikenang baik. Jadi kalau misalkan di masjid ini atau di ranting atau di mana, jenengan gak teko rapat, gak enak ya, gak teko, kurang sip. Tapi yang penting alhamdulillah kata kok iki rapati cepet, biasa ruwet wong iku. Pernah punya teman gitu. Saya pernah Pak di cabang. Sampai saya konsultasi sama Ustaz Abdul Ghani. Ustaz, ya napa ngadepi orang ini? Wis ngene mar, nek nyeluk kula ngoten. Ngene mar. Napa Ustaz? Anggapan kon Musa dek Khidir, kalau ketemu. Waduh. Akhirnya kula ngoten teman, kula praktek lanjut akhirnya. Kalau dia melakukan sesuatu sebagai keluarga bisa melakukan dewi. Ternyata saya banyak berbuat kebaikan lagi. Bisa bikin ini, bisa bikin ngurusi wong niku entek energi. Ya. Tasik gesang tiang mungkin sadaya Allah. Ngoten. Jadi pokoknya benenten wong niku mesti ruwet. Rapat gegeran yang mesti ngoten. Gegeran ya sekreya napa ngadepi tiyang niku wong awake dhewe teko apik-apik sanggepen kon Musa dek Khidir wis gak nyambung ilmune. Nggih pun wonten mawon. Sarannya beliau saya pakai waktu itu saya ketua catat. Akhirnya ya napa carane wis kita jalan sendiri-sendiri, beliau jalan sendiri ngeramut. Akhirnya alhamdulillah banyak hal yang bisa kita kerjakan secara bersamaan di persyarikatan. Alhamdulillah ngoten. Memang kadang-kadang orang itu begitu Pak. Tapi wong ngoten itu gak cerdas Pak. Sampeyan kan mikir terus. Iya toh. Ya apa carane nyiasati wong iku lek iso tunduk ya apa carane. Ya. Kalau memang niatnya semuanya lillahi ta'ala, pasti ketemu, saya yakin. Tapi kalau sudah interest pribadi masing-masing, akan sangat sulit. Apalagi kita berkumpul, yang satu tujuannya akhirat, yang satu dunia, nggak akan pernah ketemu. Nggak akan pernah ketemu. Kalau tujuannya semuanya lillahi ta'ala, pasti akan. Bahkan gegeran pun bisa baik. Gegeran itu saya yakin dikala kita bertengkar, berdebat, berdiskusi macam-macam, pasti ada hikmahnya di balik itu. Ma khalaqta hadza, saya yakin termasuk
termasuk dengan istri Pak. Mari tukaran ono hikmah di delok antara Quran. Akhirnya ketemu mana sama mesra lo iku ya. Nah, begitu. Allah itu pasti melakukan yang terbaik untuk kita. Ya, tapi dengan caranya, bukan dengan cara kita dan pikiran kita. Allah punya cara tersendiri yang lebih bijak dari apa yang kita angan-angankan dan pikirkan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mari ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.